Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Dalam renungan harian kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda semua. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, berbuat satu kebaikan, membuka pintu kebaikan yang lain. Saudara-saudariku terkasih, adalah hukum alam ketika kita melakukan suatu hal yang baik. Sadar atau tidak, kita sedang membuka banyak pintu kebaikan yang lain bagi hidup kita dan juga bagi sesama. Hari ini sabda Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan mengajak kita untuk merefleksikan hal ini, setidaknya dalam refleksi dan pengertian saya. Dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa kebaikan yang dilakukan Ruth terhadap mertuanya, yaitu Naomi, mendatangkan kebaikan juga bagi dirinya. Ia mendapatkan suami yang baik, yaitu Boaz, dan diberikan Tuhan suatu karunia melahirkan seorang anak yang bernama Obed yang menjadi berkat, harapannya bagi Israel dan secara khusus bagi Ruth, mertuanya yang baik hati itu. Secara sederhana dan sepintas kita bisa melihat bahwa kebaikan yang dilakukan Ruth ternyata membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Dan inilah hukum kehidupan, tidak bisa disangkal oleh siapapun. Sebaliknya, kalau kita melakukan hal-hal yang jahat dan tidak benar, kita juga sedang membuka pintu-pintu kejahatan dan pintu-pintu hal yang kurang baik bagi hidup kita sendiri dan bagi banyak orang. Oleh karena itu, bacaan pertama mengajak kita untuk merenungkan bahwa kalau hari ini Anda dan saya melakukan hal yang baik, ingatlah kita sedang membuka pintu kebaikan. Banyak pintu kebaikan bagi hidup kita dan banyak bagi sesama kita. Dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan para muridnya dan orang banyak serta kita semua untuk berhati-hati terhadap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, di mana bahwa mereka mengajarkan hal yang baik, tetapi tindakan mereka adalah mengikat beban-beban penderitaan dan dipikulkan kepada sesama mereka. Peringatan ini sebenarnya sangat baik untuk kita, bahwa kata-kata dan perbuatan itu harus sejalan. Mengatakan hal yang baik harus ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik pula. Jangan kita bertindak layaknya orang-orang munafik atau orang-orang Farisi yang berbicara hal yang benar, tetapi perilaku justru jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita untuk memakai prinsip seorang pelayan. Hidupnya hanya yang dia kenal hanya pengorbanan. Yang dia kenal adalah melakukan sesuatu bagi tuannya atau bagi siapapun. Oleh karena itu, Yesus memanggil kita untuk menganggap semua orang sebagai saudara dan memanggil kita untuk memiliki Tuhan satu-satunya Bapa kita dan satu-satunya pemimpin kita. Jangan kita mengklaim diri sebagai pemimpin atau mengklaim diri sebagai Tuhan yang harus disembah oleh sesama kita, dan kita memikulkan banyak penderitaan dan kesulitan bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, prinsip seorang pelayan adalah hanya tahu berbuat hal yang baik bagi tuannya. Maka prinsip ini pun bisa kita terapkan dalam hidup iman kita, melakukan banyak hal yang baik dan benar. Dengan demikian kita juga sedang membuka banyak pintu yang baik, pintu-pintu kebenaran bagi hidup kita dan bagi sesama kita. Kita mohonkan rahmat dan kekuatan serta rahmat dari Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah,
Tritunggal yang Maha Kudus untuk sabdamu hari ini. Semoga roh-Mu menguatkan kami untuk mengamalkannya dalam hidup kami sehari-hari. Turunkanlah rahmat dan berkat-Mu bagi semua orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu, terutama mereka yang sakit dan mereka yang sedang memikul kesulitan hidup yang berat. Berkatilah kami semua ya Allah, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.